berikan, dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan insya Allah semuanya dalam keadaan bahagia. Bagaimana Bapak Ibu? Bahagia hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak bahagia? Oke, kalau misalkan ada angka 1 sampai 7, jika Bapak Ibu kebahagiaannya full hari ini, silahkan menuliskan di secari kertas angka 7. Akan tetapi jika hari ini tidak sepenuhnya bahagia, silahkan boleh angkanya dikurangi. Kira-kira angka berapa? Ya, baik. Bu Rita sudah menuliskan? Pak Ardi berapa? 6. Oke, berarti Miss Ais 7. Oke, Bu Dharma 47. Bu Dharma berarti melebihi ya Bu Dharma ya. Oke, baik. Pak Is berapa? 5. Waduh, ada apa dengan Pak Is hari ini? Bu Sul berapa? 7. Alhamdulillah. Bu Rani 7. Alhamdulillah. Sih 6,5. Oke, berarti ada sesuatu yang ini ya, yang tidak bikin bulusinya damai. Pak Yono berapa Pak Yono? 3. Wah, Pak Yono 3. Oke. Mbak Isa berapa? 6. Oke. Ya, ternyata tidak 9. Bu Clara mohon maaf berapa? 7 aja. Kok pakai aja Bu? Iya, gitu ya. Oke. Berapa berapa 7 ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Seperti yang sudah tadi disampaikan ya, oleh Bu Lucy dan Pak Andi, apapun yang terjadi pada kita hari ini, kita harus selalu bahagia ya, dan mengikuti semua alur atau dinamika yang terjadi pada hari ini dan untuk yang akan datang. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, untuk menambah semangat kita pada hari ini, kita jargon kita dulu ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Skafama yes. SMK Farmasi Maharani. Masa depan pasti. Baik, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, sebelum saya masuk ke materi ya, di sini saya akan menjelaskan dulu bahwa diseminasi ini atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman ya, utamanya tentang budaya positif ya, yang merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk ditularkan ya. Jadi yang positif ini harus saya tularkan ke Bapak Ibu semua supaya nanti lingkungan sekolah ini menjadi lingkungan yang positif, seperti itu tujuannya. Baik, sebelum saya masuk ke materi juga, saya ingin Bapak Ibu nantinya konsentrasi pada saat saya menyebarkan pemahaman saya ya. Jadi saya nanti minta Bapak Ibu menirukan atau melakukan instruksi yang saya buat ya. Jadi nanti ini namanya ice breathing ya Bapak Ibu ya, untuk melatih konsentrasi. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah melakukan ini atau mendapatkan ini ya. Jadi begini, konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Oke, saya. Setelah itu menyebutkan 2 nama sendiri dan nama yang akan ditunjuk siapa. Jadi misal konsentrasi. Dimulai lagi 1, 2, 3. Dimulai dari saya mungkin ya. Konsentrasi dimulai. Tepuk nada kursi. Tepuk kursi. Tepuk Ais Rinda. Tepuk Rinda. Ya, oke, baik, tepuk tangan buat kita semuanya Bapak Ibu ya. Oke, jadi itu sila speaking ya, sebelum saya menyebarkan pemahaman saya
saya hanya sharing, bukan bermaksud untuk menggurui, ya. Jadi saya hanya akan memberikan apa sejauh ini yang saya pelajari dan yang saya pahami. Bisa saja ada yang belum saya pahami ya Bapak Ibu. Oke, baik, untuk slide selanjutnya mohon izin Bu Clara. Nah, di sini ada pertanyaan tematik Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu nanti menjawab setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang pertama, dua, dan ketiga. Boleh mungkin ditulis di bawahnya tadi yang angka 7 dan atau angka yang lain tadi yang sempat ditulis jawaban Bapak Ibu apa. Misal kalau setuju tinggal tulis S, tidak setuju TS seperti itu. Untuk pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Satu, Bapak Ibu? Oke. Untuk pernyataan pertama, siapa yang menjawab setuju? Setuju, oke. Yang tidak setuju? Bu Dharma, baik. Yang tidak setuju dulu, alasannya apa ya Bu Dharma? Enggak semua siswa itu bisa menerima hukuman itu. Apalagi kalau dia pendapat bahwa yang aku lakukan ini benar, lapor. Itu alasannya. Apalagi kalau untuk anak-anak yang usia SD, SMP, kan usia-usia gitu kan usia pengenalan. Nah, jadi kita harus jangan dihukum dulu, dengarkan dulu alasannya apa dia melakukan. Terima kasih Bu Dharma, kasih plus dulu buat Bu Dharma Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang lain ada yang menjawab tidak setuju juga? Tidak ada, hanya Bu Dharma saja. Untuk yang lainnya setuju. Baik, Bu Lucy, kenapa kok setuju Bu Lucy? Baik, jadi menurut saya hukuman itu tidak selalu negatif. Ya, ada hukuman yang menurut saya itu positif dan itu saya berpendapat bahwa itu bisa mendisiplinkan anak. Hukuman disertai dengan pengertian, misalnya disadarkan dulu bahwa dia salah, kemudian melaksanakan hukuman itu, harapannya adalah dia sadar, kemudian bisa sipil. Ya, terima kasih. Kasih plus dulu buat Bu Lucy. Bapak Ibu ada yang mau memberikan alasan dengan jawaban setuju, tetapi alasannya mungkin berbeda dari Bu Lucy. Gak ada? Pak Yono, mungkin saya ingin mendengar alasannya Pak Yono karena kesesuaian ya. Oke, baik. Bagaimana Pak Yono? Baik, kasih plus dulu buat Pak Yono. Oke, Miss Ais. Oke, Mas Hen ada yang mau disampaikan Miss Ais? Saya setuju jika pemberian hukuman itu sama seperti Bu Lucia tadi, pemberian hukuman tidak harus semuanya tidak semuanya negatif, tapi hukuman bisa kita wujudkan dengan hukuman yang positif, yang membangun siswa. Tentunya dengan hukuman yang terarah untuk sesuai dengan tingkat grade-nya siswa. Oke, kasih plus dulu buat Miss Ais. Baik, saya belum menjawab mana yang baik, mana yang tidak ya dari hasil saya pendidikan kemarin. Baik, berarti kalau dari jawaban pertama setuju, berarti nomor 2 kayaknya setuju ya jawabannya. Siapa yang tidak setuju nomor 2? Tidak setuju. Oke, alasannya bukan dulu. Bagaimana bukan? Tidak setuju kamu? Hukuman itu belum tentu itu harus membaca atau membersihkan halaman atau sesuatu yang berat-berat, tapi disesuaikan dengan apa yang akan diajarkan untuk anak itu misalnya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Plus dulu buat Bu Clara. Oke, Bu Clara
Oke, baik. Untuk nomor 3 sekarang. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu siapa yang setuju? Setuju. Semuanya setuju. Ada yang tidak setuju? Tidak ada. Oke, baik. Alasannya apa ya? Buzul mungkin Buzul. Setuju karena apa Buzul? Di sini memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi, saya setuju. Dalam hal memberikan penghargaan belum tentu memberikan sesuatu yang bagaimana. Misalkan kita memberi, jadi karena apa namanya dia sudah melakukan kesalahan, habis itu kita beri hukuman yang sesuai dengan apa yang dia lakukan seperti yang positif tadi, akan mendapatkan penghargaan seperti misalnya baik kalau itu kalian sudah bagus, sudah melakukan apa yang sudah kalian tidak lakukan atau kesalahan yang kalian lakukan. Jadi penghargaan juga misalkan terima kasih, bagus dan lain sebagainya. Syukur kalau misalkan ada sesuatu memang bentuknya yang lain, bisa mungkin berupa apalah gitu. Tapi kalau penghargaan tidak harus materi, tapi mungkin sebagai ucapan terima kasih atau meningkatkan motivasi kalian anak-anak untuk belajar lebih bagus lagi atau jangan diulangi, kan suatu penghargaan supaya dia tidak mengulangi lagi. Baik, terima kasih Pak Buzul. Baik Bapak Ibu ya, itu pertanyaan menarik hari ini nanti akan terjawab di akhir setelah penyebaran pemahaman saya. Nanti apakah Bapak Ibu masih setuju dan tidak setuju nanti ya. Oke, baik selanjutnya Bu Clara. Nah, di sini dalam budaya positif ada 8 konsep inti yang diberikan, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi tadi dari beberapa jawaban Bapak Ibu guru, alasan-alasannya itu sebenarnya sudah masuk ke dalam konsep-konsep ini. Tinggal nanti di mana letaknya ya, seperti itu. Baik, selanjutnya Bu Clara. Kita ke pembelajaran tentang paradigma baru Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah tahu semua ya bahwa di kurikulum Merdeka ini ya pembelajaran kita lebih ke berdiferensiasi. Nah kemudian kita juga harus mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini tidak boleh tidak ya. Jadi memang harus diberikan ya. Insya Allah semuanya sudah tahu ya Bapak Ibu ya, berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, kemudian profil pelajar Pancasila itu apa saja ya. Oke, baik selanjutnya Bu Clara. Nah ini ada miskonsepsi ya, maaf itu salah ketik ya, tentang teori kontrol. Nah, di mana kita selama ini sebagai guru itu kita berilusi bahwa guru itu adalah mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi juga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi juga bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini semua adalah miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai guru selama ini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bu Clara. Untuk mengubah paradigma ya, dari di sini yang awalnya kita adalah stimulus respon itu ke pendekatan teori kontrol. Maksudnya di sini apa? Dulunya kita realitas kebutuhan kita sama. Nah, untuk teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap orang tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi misalkan anak ini melakukan sesuatu dalam pandangan kita misalkan itu salah, tapi dalam pandangan anak ini dia lakukan itu tidak salah, seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah itu dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi anak-anak kalau sudah berperilaku menurut kita salah ya udah itu buruk gitu ya. Dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian untuk stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
gagal dalam stimulus respon, tetapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon, model berpikir akan terjadi menang atau kalah, tapi dalam teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Seperti itu. Next. Sekarang kita ke disiplin positif goal ya. Saya rasa mungkin ini sudah paham semua. Disiplin berasal dari kata disiplina, dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi itu kemudian sedangkan disiplin positif sendiri itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah ini udah mulai kelihatan ya dari pertanyaan semakti gitu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di situ nanti akan harapannya tumbuh sendiri ya motivasi intrinsik dari siswa. Baik, selanjutnya Bu Clara. Nah, tadi sempat menyinggung ada nilai-nilai kebajikan di dalam disiplin itu. Nah, tadi kita juga sudah membahas di depan ya untuk profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah nilai yang disepakati bersama ya, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi dari semua banyak sekali ya dari konsep-konsep nilai kebajikan, tapi dalam intinya semuanya sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Oke, mudah-mudahan semuanya hafal ya Bapak Ibu ya. Oke, bukan hafal 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Iya. Baik, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Yang kedua adalah mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, ya, dan berkebinekaan global. Ya, oke. Oke, next, Bu Clara. Ya, tadi ini adalah inti konsep juga dari budaya positif. Kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau anak-anak berperilaku sesuatu, pasti dia ada kebutuhannya apa. Nah ini harus kita kenali. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, itu pengertian dari kebutuhan dasar manusia yang saya pahami. Selanjutnya, nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini yang saya pelajari. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya, tapi dalam lingkup sekolah nanti berbeda lagi. Itu kayaknya nanti ada di materi LPS kemarin saya menceritakan itu. Ya, untuk bertahan hidup itu lebih ke ini ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, ya sandang pangan papan ya biasanya kita itu untuk bertahan hidup. Kemudian untuk yang keempatnya itu adalah psikologisnya, ya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok ya dan seterusnya. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian next, ya. Di dalam perilaku manusia pasti ada motivasi-motivasi yang membuat akhirnya mereka melakukan sesuatu. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, kemudian motivasi intrinsik yang berasal dari dirinya sendiri. Untuk motivasi ekstrinsik ini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman perilakunya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya datang tepat waktu di sekolah. Nah, motivasinya apa? Apakah dia takut mendapatkan hukuman, ya? Atau agar dia ingin mendapatkan menjadi siswa yang paling disiplin di sekolah? Nah, ini termasuk dalam motivasi ekstrinsik.
Tapi kalau dia motivasinya datang tepat waktu adalah dari dirinya sendiri, yang buat supaya dia lebih nyaman saja, tak terburu-buru, ya, itu merupakan motivasi intrinsik seperti itu. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next, buka. Ya, di dalam perilaku tadi, ya, tadi seperti kita singgung tentang hukuman Bapak Ibu, ya, di sini kita ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada istilah restitusi. Nah, ini apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah-istilah ini? Belum. Kalau hukuman sering ya, konsekuensi pernah mendengar, cuman jarang kita terapkan, ya. Restitusi ini yang baru sama Bapak Ibu. Saya juga ini mendapatkan ini di grup penggerak. Apa sih restitusi itu? Oke, hukuman ini Bapak Ibu ya tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi tidak ada rules-nya atau peraturannya. Jadi misal anak ini ramai di kelas, tiba-tiba udah kamu keluar, lari lapangan misalkan. Nah itu hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi tiba-tiba ada peraturan, murid tidak tahu dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi yaitu lebih terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi tata tertib yang sudah kita buat itu termasuk konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ya enggak? Kalau kita di depan, sepatunya udah benar belum, bandnya apakah sudah lengkap, ya seperti itu. Karena nanti akhirnya siswa akan mendapatkan konsekuensinya. Sedangkan restitusi Bapak Ibu itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu restitusi. Kemudian restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi yang menangani anak tersebut dengan anak itu melakukan diskusi, ya seperti tadi ada juga Bapak Ibu yang sudah memberikan alasan, ya nanti diajak ngobrol dulu Bu, ditanya dulu salahnya apa, kenapa dia melakukan itu, nah, itu restitusi. Seperti itu. Next Clara. Nah di dalam kita di lingkungan sekolah, guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Nah ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada yang posisinya sebagai teman, ada pemantau, dan ada manajer. Menurut Bapak Ibu, selama ini kita cenderung kemana? Penghukum. Sama, saya juga. Saya waktu belajar modul ini, laki-laki saya pernah melakukan posisi sebagai penghukum dan pemantau. Di situ. Apa sih pemantau? Apa itu manajer? Bagi teman seperti apa, pembuat merasa besar seperti apa, ya, jadi seperti itu. Penghukum itu jadi kamu salah, kamu gini, gitu, langsung bilang menunjuk dan bentak-bentak akan melompat. Itu sering ya saya lakukan, Bapak Ibu. Kalau membuat merasa besar, nah kamu kok terlambat lagi sih, kamu itu maunya apa sih, gitu. Kamu udah berapa kali terlambat kok masih saja diulang lagi. Itu adalah membuat merasa besar. Kalau sebagai teman, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Misal siswanya sedang terlambat kan? Ayolah, kamu jangan terlambat terus, kasihani ibu loh. Kamu kok gitu sih, nanti ibu ditegur sama kepala sekolah gitu. Ya itu dan sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, ya selama ini ya kita sering lakukan ya. Terutama saya waktu masih di Datik ya. Kesalahanmu apa? Nggak pakai bed. Oke. Di dalam peraturan apa? Membeli. Oke. Dia melaksanakan membeli sedang. Itu sebagai pemantau. Dia melaksanakan konsekuensinya setelah ditegur. Sedangkan manajer bagaimana? Ya, manajer itu penanganannya melakukan restitusi itu tadi Bapak Ibu. Jadi diajak ngobrol dulu. Jadi panjang memang prosesnya dengan senyuman, tanpa mata melotot, ya, suara lemah lembut seperti itu ya. Kayak saya seperti kemarin menangani Sari, gimana kabarmu hari ini? Padahal itu saya sudah gemes ya gitu. Oke, nanti saya tanyakan Bapak Ibu ya waktu saya menangani Sari itu saya sampai ketawa sendiri. Oke baik, selanjutnya Bu Clara. Ya, contoh penerapan
posisi kontrol guru ya. Ini misal ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ini terjadi ya Pak Yono, kemarin kita waktu apel pagi ya, ada siswa yang tidak lengkap atributnya. Kita ini Bapak Ibu ya, sebagai penghukum ya, kita pasti akan melakukan ini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, tapi tidak kita lakukan itu ya Pak ya kemarin ya. Oke, kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi murid kan, ini aku salah. Baik, next Bu Lara. Nah, posisi sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, kalau bantu ibu bapak ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu sebagai teman. Ya, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu sebagai pemantau. Nah, sebagai manajer bagaimana? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu. Ya, oke, baik. Jadi itu ya Bapak Ibu, contoh pergerakan 5 posisi kontrol guru. Oke, baik. Selanjutnya Bu Clara. Nah ini, saya ada beberapa pernyataan 5, karena tadi kan ada 5 posisi kontrol. Nanti saya minta tolong Bapak Ibu menyebutkan kira-kira ini merupakan posisi kontrol apa ya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Oke, Bu Clara next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masa bersalah lagi. Next. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Next. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Next. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, ya. Oke, baik ya. Ada lagi bukan? Iya. Oke, sudah tidak ada untuk 5 posisi kontrol. Mudah-mudahan Bapak Ibu saya sudah menularkan ya 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, sekarang kita belajar ke konsep yang berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mungkin kalau selama ini kita mungkin mengenalnya peraturan. Ya, ada peraturan kelas, peraturan sekolah. Kemudian mungkin kalau saya pernah membuat kayak kesepakatan. Guru mapel mungkin dengan murid pasti ada kesepakatannya di awal pembelajaran. Itu, nah sekarang di sini ada istilah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab itu? Oke, baik, next. Ya, dalam keyakinan kelas ini harus dibentuk di dalam kelas ya. Langkah-langkahnya di sini dalam pembentukannya, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, beda sekali dengan peraturan ya. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataannya dibuat dalam bentuk kalimat positif ya, jadi menghindari kata tidak, jangan, seperti itu. Kemudian sedikit saja sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi nggak perlu yang panjang kali lebar begitu Bapak Ibu, cukup singkat supaya anak mudah ingat dan paham tentunya. Kemudian disesuaikan dengan lingkungan kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi mungkin konsepnya itu dalam kelas anak-anak semuanya menyetorkan mungkin keinginan-keinginannya itu apa. Ya, jadi kemudian didiskusikan kira-kira disepakati apa yang akan menjadi keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Nah, di dalam itu semua Bapak Ibu, di sini ada konsep namanya segitiga restitusi. Kalau restitusi tadi kita sudah di depan, ya di sini ada segitiga restitusi. Mungkin agak terlalu sama-sama ya Bapak Ibu karena hasil screenshot dari modul. Ya, jadi segitiga restitusi itu adalah
suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkahnya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti apa penerapannya? Next one. Untuk tahap menstabilkan identitas, ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pasti semua orang pernah berbuat salah ya, nggak pernah benar terus gitu ya, karena Allah yang maha benar. Kecuali netizen mungkin ya. Seperti itu. Oke. Untuk menstabilkan identitas itu kata-katanya seperti ini Bapak Ibu kita harapkan. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu merupakan tahapan dari menstabilkan identitas. Jadi kita jika menangani pengenalan siswa, kita stabilkan dulu kondisinya, ya, kita ajak ngomong, ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi dia pasti melakukan hal tersebut ada alasannya. Kalimat-kalimat yang bisa, salah satunya yang Bapak Ibu ya contohnya, yang bisa kita sampaikan adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Salah satunya yang Bapak Ibu contohnya. Nah, setelah melakukan tahapan validasi tindakan yang salah, tahap yang terakhir adalah yang perlu dilakukan adalah menanyakan keyakinan di dalam segitiga restitusi ini. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol yang tadi kita sudah bahas paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dan sebenarnya itu sudah ada. Dan contoh-contoh pernyataannya di sini, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu contoh untuk menanyakan keyakinan. Next, nah, ini penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini saya juga mungkin kalau sudah pernah melihat YouTube saya, ya ini diupload dalam penerapan segitiga restitusi. Mohon izin Bu Clara akan saya tampilkan. Kasus pertama, Sheryl sering datang terlambat di tempat PKL, sehingga mengganggu jadwal yang telah disepakati. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Halo Sheryl, Halo Bu. baru pulang? Iya Bu, baru pulang. Capek? Di rumah capek Bu. Capek ya. Terus gimana beberapa hari ini yang kamu rasakan setelah PKL? Ya banyak belajar Bu, apalagi kan di sana kan kayak lebih banyak jenis-jenis obat gitu. Jadi kayak tahu oh ini untuk apa, terus ini tuh minumnya gimana. Banyak ya tambahan ilmu ya. Iya, terus ini gimana yang kamu rasakan beberapa hari ini, apa yang terjadi? Ya gimana ya Bu? Ya kayak pertama tuh kaget kok, kayak banyak pasiennya gitu. Apa kamu pernah merasa melakukan kesalahan selama melakukan PKL ini? Iya. Apa? Ya kayak terlambat gitu Bu. Terlambat. Pasti kamu punya alasan kan ya mengapa melakukan itu. Apa alasan kamu? Waktu itu yang pertama terlambat itu kan habis shift siang ya Bu, terus besoknya kan saya pagi. Saya tuh kelupaan nggak besoknya itu saya shift pagi. Kesalahan saya itu nyalain itu jam 7 pagi Bu. Wow. Iya. Terus saya langsung berangkat ke tempat kakaknya situ. Terus sampai di sana bagaimana? Terus sama kakaknya kayak kan kamu masuk middle, jadi kamu ke gudang aja katanya gitu.
Jadi pulang itu juga telat sekitar jam 5 Bu pulangnya. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya di awal PKL itu kan sudah ada kesepakatan yang harus dipatuhi ya, harus dilaksanakan. Kamu tahu kesepakatannya apa seharusnya selama pelaksanaan PKL? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Tapi serius? Terlambat. Oke. Bagaimana untuk mengatasi supaya nanti ke depan kan tadi karena alarmnya ya, supaya tidak terlambat lagi ke depan? Apa Ya yang lebih harus- sering lihat jadwal shift sama alarmnya gitu Bu. Iya. Nah, itu dia. Oke. Bisa lebih baik ya. Ya. Oke, tetap semangat ya. Iya Bu. Oke, terima kasih ya, Iya Bu. Saril. Oke, tetap semangat ya, Saril ya. Terima kasih, Bu. Oke. Hari ini saya ditangani oleh Bu Marda tentang permasalahan saya selama PKL, yaitu karena saya sering terlambat datang PKL. Jadi selama saya bercerita dengan Bu Marda, saya rasanya tuh lebih nyaman dan juga kayak lebih aman aja gitu. Terus kayak lebih enak untuk diajak bercerita. Kasus kedua, Eza tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Eza, tadi ibu dengar dari teman kamu, katanya kamu habis bertengkar dengan Farhan ya? Iya Bu, itu benar. Jadi saya kesel banget Bu sama Farhan. Habisnya Farhan itu terusan nyontek saya. Terus dia juga nggak mau usaha sendiri gitu Bu. Iya, oke. Wajar ya kalau kamu marah ya sama Farhan. Kalau ibu di posisi kamu, ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang akan kamu lakukan ke Farhan? Jadi waktu itu saya tuh marah-marah Bu ke dia. Terus saya ya sempat mengeluarkan kata-kata kotor. Saya maki-maki dia. Kemudian juga saya melempar buku ke dia. Oh gitu. Iya. Ya. Oke, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya. Iya Bu. Oke, ya wajar ya Mbak ya kalau kamu merasa marah dan tidak rela pekerjaanmu itu dicontek ya. Ibu juga sangat menghargai tindakan kamu ya. Kalau misalkan kamu bisa melakukan hal yang lebih dari itu, misalkan memukul ya sebenarnya ya. Tapi ibu menghargai itu semua. Iya Bu, saya nggak terima aja Bu hasil pekerjaan saya yang sudah saya kerjakan susah payah. Terus seenaknya dia mencontek, kemudian dia juga nggak mau berusaha sendiri. Jadi saya kesel Bu. Iya, oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang coba kamu pikirkan tindakan kamu yang sampai melempar buku dan maki-maki itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Oke, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati antar teman Bu. Oke, baik. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Bu. Oke, baik. Jika itu menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus lebih bersabar Bu. Ya, Saya harus oke. bisa mengontrol emosi saya. Oke, baik. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Oke. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih mengontrol emosi saya, baik itu dari segi lisan ataupun tindakan. Jadi contohnya seperti memukul ataupun melempar buku itu suatu tindakan yang salah. Saya menyadari hal itu, dan ketika ada teman yang melakukan hal itu lagi seperti mencontek saya ataupun teman-teman lain, saya akan melaporkan kepada guru yang sedang mengajar ataupun kepada wali kelas Bu. Iya, tepat sekali tindakan kamu Eza ya. Semangat ya. Sekarang kamu bisa kembali lagi ke kelas. Terima Baik kasih Bu. ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Tanggapan saya pada kesempatan kali ini, senang sekali bisa bertemu dengan Bu Marda, bisa sharing terutama terkait hal yang sudah saya lakukan, yaitu sangat salah, sangat tidak baik. Jadi pelajaran yang dapat saya sampaikan juga, saya bisa lebih mengendalikan emosi saya, baik itu secara lisan ataupun tindakan. Saya lebih bisa mengontrol, kemudian saya juga lebih bisa menghormati teman saya. Terima kasih. Ada penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu, saya ambil 2 kasus kemarin kebetulan Saril memang melanggar ya. Itu dia sering datang terlambat di tempat PKL sehingga mengganggu jadwal yang telah disepakati. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu, dan saya menanyakan dulu gimana PKL kondisinya, capek apa enggak, dia ngapain aja di sana ya. Dia enggak kalau saya panggil itu mau ngapain itu enggak dia itu. Ya,
Jadi sebenarnya itu baru harus senyum-senyum gitu ya, yang biasanya yang mohon maaf itu kan sangat berubah posisi saya dari sebelumnya yang biasanya mungkin nggak seperti itu. Ya, belajar menjadi lebih baik. Sayang sekali suara tadi lupa, saya tidak mencoba dulu untuk suara. Seperti yang kemarin waktu anak-anak. Oh iya, betul. Nah, Bapak nanti bisa dilihat di YouTube saya, Bapak Ibu ya. Nanti saya kasih share channelnya ya. Jangan lupa di like, di subscribe ya, dan bisa. Kemudian di akhir percakapan ini Bapak Ibu saya meminta tanggapan serius. Ya, jadi setelah saya melakukan segitiga restitusi pada dia, saya tanya tanggapan kamu gimana? Kalau kamu punya masalah seperti ini, kemudian berbagai tangannya seperti ini, yang kamu rasakan apa? Dia menjawab, saya merasa nyaman dan aman. Katanya begitu. Ternyata kemudian nggak nyereminnya. Saya ketawa di situ. Kemudian yang kedua, ini saya keterangan ya Bapak Ibu, karena harus 2 kasus. Kemudian kondisi sekolah kita libur, saya membuat skenario bahwa Eza tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ya, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar keyakinan kelas. Ya, oke. Baik, itu saja mungkin. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Ya, ini adalah kata konsep dari semua yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan mau belajar ini lebih dalam, nanti saya kasih materinya. Ya, baik itu. Next Bu Clara mungkin. Nah ini tadi kita sudah belajar tentang keyakinan kelas. Nah ini insya Allah nanti kita pelajaran baru ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, terutama yang wali kelas mungkin bisa mempraktekkan ini di dalam kelasnya masing-masing. Ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Judulnya sama-sama kesepakatan, karena dulu belum mengenal tentang keyakinan kelas. Tahunya adalah kesepakatan kelas. Di sini ada kesepakatan kelas yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tepat waktu masuk dan keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menyimak penjelasan guru ya, bertanya yang tidak mengerti, seperti itu. Kemudian yang sebelahnya kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Saya kira menurut Bapak Ibu, yang merupakan keyakinan kelas itu yang mana yang ini? Yang mana? Ya. Kalau dari berdasarkan kategori dalam pembentukan keyakinan kelas tadi ya, bersifat abstrak ya, sederhana, kemudian dipahami. Baik, itu saja mungkin. Ada lagi nggak bukan? Iya, sudah selesai Bapak Ibu. Ini adalah penutup ya. Ini semuanya ada di standar nasional pendidikan kita. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya Bapak Ibu, mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, 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 dan menggerakkan. Semangat lagi. Pagi, luar biasa, sama Maria. SMK Farmasi Maharani, masa depan pasti. Terima kasih Bapak Ibu. Jika ada hal-hal yang ingin sharing, saya dengan senang hati akan melayani. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Sama yes. SMK Farmasi Maharani, masa depan pasti. Baik, bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah. Salam dan sehat, serta bahagia selalu buat kalian semuanya ya. Baik,
menjaga kebersihan kelas, ya. Dilarang buang sampah sembarangan, ya. Kemudian apa lagi? Ya, melaksanakan piknik sesuai jadwal. Ada lagi? Tidak boleh makan di kelas, ya. Ada lagi? Kayaknya ya, peraturan kelas apa lagi? Tidak boleh datang terlambat, ya. Terus apa lagi? Tidak boleh menyembunyikan HP. Tidak boleh tidur saat pelajaran. Siapa yang suka tidur? Ya, siapa lagi? Yang ingat peraturan kelasnya apa aja? Pastinya peraturan kelas itu kan juga ada kaitannya dengan tata tertib sekolah, ya. Baik, biar kalian ketahui peraturan kelas ada. Kalau peraturan sekolah kalian apa? Biar kalian ya. Membantu satu. Memakai atribut lokal. Ya. Menaati aturan. Apa lagi? Membawa buku tapi setiap hari Senin. Setiap hari Senin saja atau setiap hari? Setiap hari. Terus apa lagi? Ya, lanjut tepat waktu. Ya, oke. Itu peraturan kelas ya, yang selama ini ada itu. Ya, tidak boleh main HP di kelas. Ya, kalau nggak ada instruksi dari guru, ya. Terus apa lagi? Makan di kelas, ya. Tidak boleh meninggalkan kelas saat pelajaran karena seibu guru. Ya, banyak sekali ya peraturan-peraturan. Tidak boleh jajan ke kantin saat jam pelajaran, ya. Banyak sekali. Oke, nah di sini ya, keluarga akan membentuk peraturan-peraturan itu tadi, ya. Saya minta tuliskan ya, 10 saja dari semua yang disebutkan. Kira-kira untuk kelas 11 ini ya, yang wajib ada ya, untuk peraturan kelasnya apa saja? Saya minta minimal 10 lah. Silakan bisa dituliskan di depan kelasnya Pak. Saya namakan ini peraturan kelas. Yuk, siapa? Mau menuliskan? Cepat sebelum kita siapa? Iya, oke. Silakan, Tamis. Boleh. Tadi yang kira-kira poin-poin pentingnya kalau udah kira-kira sama jangan. Boleh dibantu temennya ya. Ada yang lupa. Mau 10 atau mau lebih? Mau 20? Mau 20? Mau 10 aja. Oke. 10 aja. Ya, dilarang makan di dalam kelas. Dilarang buang sampah juga. Ya. Satu ya. Kalau berkata ini
Boleh ya? Oke, boleh ya. Peraturan kelas. Jadi kalimatnya itu cenderung konflik ya. Jadi ada larangan-larangan di situ ya. Itu saat pelajaran. Dilarang itu saat pelajaran. Dilarang buang sampah sembarangan. Ini peraturan. Ya, dimana kalimatnya, kata-katanya, pernyataannya adalah kalimat-kalimat konflik. Kalau kesepakatan itu tadi apa? Hampir sama dengan peraturan. Ya. Itu semua kan disepakati ya. Dua pihak. Kalau peraturan cenderung apa? Satu pihak ya. Yang menentukan. Nah, sekarang apa bedanya dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas di sini kalimatnya itu ya adalah kalimat-kalimat atau pernyataan atau kegiatan yang abstrak. Ya. Kemudian kalimat yang digunakan itu harus adalah kata-kata yang positif. Jadi kalau ada kata tidak, dilarang, tidak boleh. Ya, jadi harus misalkan tidak tidur saat pelajaran. Kalimat positifnya apa ya? Dilarang masih positif. Apa masih negatif? Ya. Dilarang, tidak boleh. Berarti harusnya bagaimana? Iya betul sekali, fokus saat pelajaran. Ya salah satu contoh. Keyakinan. Kenapa sih kok keyakinan? Kok nggak kesepakatan aja? Misalnya ada menggunakan helm saat berkendara. Gunanya helm itu apa? Melindungi dari apa ke keselamatan. Nah, itu jadi kita dengan menggunakan helm kita yakin kita akan jadi selamat dalam berkendara. Paham ya maksudnya ya? Oke. Nah sekarang tugas kalian di stiker itu yang sudah kalian ambil satu-satu. Kemudian kita ngomong kalian pikirkan kira-kira keyakinan kelas apa ya yang akan kalian gunakan di kelas ini nantinya. Ini jangka panjang ya. Saya sudah bikin sama kalian ya. Jadi nanti ini digunakan kalian terus ya. Jadi kira-kira kalian dengan peraturan kelas yang kalian buat 10 ini yang kalau diterapkan dalam keyakinan kelas, kita tadi kalimatnya adalah pernyataan yang positif ya. Kalian buat satu saja setiap orang, kemudian nanti dicatat lagi. Kita sebenarnya sudah ada tahu ya. Bisa dilakukan. Ya, silakan yuk. Nggak usah. Tidak perlu nama. Iya satu aja. Kalau bisa tidak sama ya. Yang lainnya ya. Apa punya ide sendiri? Boleh dengan mencontohkan apa yang di peraturan kelas. Satu menit lagi. Tidak perlu nama. Ya, yang sudah boleh. Perjanjian ya, karena kelasnya lumayan kuat. Sekarang nggak belajar nomor.
Udah semuanya? Udah? Akrabnya mau bagian dulu menjaga kelas agar tetap tenang dan hening saat ada guru yang menjelasnya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Bijak dalam menggunakan HP saat di sekolah. Memakai seragam lengkap. Fokus saat guru menerangkan. Fokus saat pelajaran. Rambut harus rapi. Siswa butuh wajib rapi. Sekolah yang lengkap. Berilah guru saat menerangkan. Mendengarkan guru saat pelajaran. Tak perlu yang sulit. Oh ya, tidak membawa benda selama ini masih ada tidak membawa. Namun tepat waktu. Sampah pada tempatnya. Banyak ya tentang fokus pada pelajaran, berarti sama ini banyak yang nggak fokus ya. Oke, saya menemukan satu ya. Sebenarnya bukan kalimat positif, masih ada yang menggunakan kata tidak bawa ya. Tadi kan pada sudah menyampaikan ya, contoh kayak kelas pernyataannya harus kalimat yang positif. Oke, nggak apa-apa ya. Ini sudah menghadapi laki-laki, menghadapi rombongan di sini
menghargai orang lain. Nah, ya. Ini adalah menghargai orang lain. Sudah muncul di sini di kelas kalian ya, untuk keyakinan kelasnya adalah kalian adalah siswa-siswi atau peserta didik yang menghargai orang lain. Kalau lebih tepatnya mungkin nama ini harus dilakukan ya, yaitu saling menghargai ya, atau sama boleh atau menghargai orang lain juga boleh. Menghargai orang lain. Sekarang ini kemana ya? Pelajaran berarti kalian di situ ya, selain menghargai guru yang sudah menjelaskan, kalian juga harus menghargai angka sama ya, jadi yang udah punya ada sampai atau kecil ya. Yang menjelaskan di sini ya, kelompok yang mencoba mengumpulkan waktu, datang tepat waktu, selalu datang tepat waktu, selalu datang tepat waktu, mengumpulkan tugas meninggalkan kelas saat waktunya, itu berarti kalian bagiannya apa? Kalian punya keyakinan kelas bahwa mahasiswi kelas 11 adalah mahasiswi yang disiplin. Yang ketiga di sini, tidak menggunakan HP saat di sekolah, menggunakan iPad, gunakan handphone saat di rumah saja. Ini nilai-nilainya apa ya? Yang lain dan tadi harap yang lain ada idenya apa? Kalau menggunakan handphone dengan baik ya. Jadi kalau nggak ada instruksi ya nggak menggunakan handphone ya. Tadi juga ada dari suara saya sepakat bahwa tetap di kelas yang seterusnya ya. Memang dari hasil buka dan pendidikan dan itu juga merupakan visi saya sebagai guru, yaitu apa, menciptakan atau menghasilkan generasi yang unggul ya, dan membawakan sebenarnya saya ingin anak-anak saya yang murid-murid saya itu sudah tidak ketinggalan zaman dan semuanya sudah berbasis teknologi. Makanya nanti pembelajarannya kemarin kan sudah ya bagaimana handphone saat pembelajaran, dan itu salah satunya. Jadi nanti pas pelajaran berikutnya akan lebih banyak lagi tentang IT-nya. Oke, berarti apa? Menggunakan handphone dengan bijak berarti apa? Menggunakan tanggung jawab. Siapa tadi itu yang bilang? Alfia mana? Oh, Alfia. Oke, sekali ya, tanggung jawab. Itu gimana dari cerita-cerita gitu ya, akhirnya muncul tanggung jawab. Kelas ini harus berkeyakinan bahwa kalian semuanya adalah anak-anak yang bertanggung jawab. Berikutnya adalah memakai seragam lengkap, rambut harus rapi, bagi siswa memakai atribut sekolah yang lengkap. Itu dia. Masuk apa? Disiplin ya. Jadi kalau sudah ada perlu ditulis lagi tuh ya. Lagi kemudian makan ketika jam istirahat. Cuma satu ini. Makan ketika jam istirahat. Jadi masuk disiplin juga enggak? Ya. Disiplin ya. Jadi disiplin itu luas ya. Yang mana? Buanglah sampah pada tempatnya. Cara kerja
tanggung jawab. Apa perlu ditulis sendiri nilai kebajikannya? Tidak perlu. Jadi sudah input semua ya. Jadi kelas kalian di sini menghasilkan 3 keyakinan kelas ya dari nilai-nilai kebajikan. Kalian mau jabarkan lagi di sini? Ya, jadi intinya kelas ini sudah punya 3 keyakinan. Karena memang prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas itu maksimal 7. Nah, kalian punya 3. Kenapa kok dibatasi? Supaya mudah diingat dan mudah penerapannya. Jadi sepakat ya semuanya ya. Siap melaksanakan ini semua? Ya. Sepakat semuanya? Coba sebutkan keyakinan kelas tadi ya, gitu ya. 1, dari orang lain. 2, disiplin. 3, tanggung jawab. Ayo. 1, 2, 3. Keyakinan kelas 11. 1. Menghargai orang lain. 2. Disiplin. 3. Tanggung jawab. Oke, good. Kasih tepuk tangan dulu. Saya ya kalian semua adalah anak-anak yang menghargai orang lain, disiplin dan bertanggung jawab. Oke, baik. Setelah ini sebenarnya ada ya kalian diminta tanda tangan kesepakatan ya. Jadi nanti Bunda ambil dokumentasinya saja satu-satu maju untuk tanda tangan ya. Ya. Bunda harus dokumentasikan itu. Artinya apa? Semua anggota kelas 11 sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah. Bunda ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian ya sudah membantu Bunda di sini. Meskipun saya bukan wali kelasnya ya. Tidak apa-apa karena memang kelas Bunda lagi PKL ya. Oke, terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu buat kalian. Sampai jumpa nanti di pelajaran matematika. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Askapa Marias SMK Farmasi Marani. Masa depan pasti.
Senang sekali. Perasaan saya sangat seru. Sangat senang sekali. Ya, sangat penting. Sangat penting. Sangat Karena dapat meningkatkan kedisiplinan dalam setiap anak. Karena agar menumbuhkan sikap disiplin. karena agar kami dapat bertumbuh lebih baik di masa depan.